Kementerian SDM mengklaim pasokan batu bara untuk perusahaan listrik negara mulai membaik. Pasokan aman ini sekaligus menjamin ancaman pemadaman listrik yang sempat dikhawatirkan tidak akan terjadi. Pasokan aman ini juga membuat kebijakan larangan ekspor batu bara akan dibuka sedikit demi sedikit. Perusahaan yang diizinkan adalah yang telah memenuhi komitmen DMO dan telah memiliki kapal berisi muatan batu bara. Akan secara parsial ya memberikan izin ekspor kembali ya. Yang kita prioritaskan adalah bagi para produsen yang memenuhi 100% DMO-nya ya, untuk diberikan prioritas pertama. Nah, sedangkan yang belum memenuhi agar memenuhi lebih dahulu. Dan itu juga kita sudah membagi beberapa kategori. Berapa persen, dan tentu saja ya sanksi disiplin akan kita terapkan. Menjadi ironi, saudara, jika Indonesia sebagai negara penghasil batu bara terbesar kedua di dunia, justru kekurangan komoditas batu bara. Nah, mengapa pengusaha sulit sekali mematuhi regulasi pemerintah untuk memenuhi batu bara dalam negeri? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Pak Hendra, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Pascalis. Oke, ini ironi yang sudah saya bicarakan tadi. Penghasil terbesar tapi kok kekurangan pasokan batu bara. Kalau dilihat dari total 5,1 juta metrik ton batu bara yang ditugasi pemerintah, ini dipenuhinya kurang dari 1%, Pak Hendra. Kenapa sih produsen batu bara sepertinya sulit sekali mematuhi kewajiban DMO ini? Oh ya, tidak sepenuhnya benar ya. Tidak semuanya perusahaan batu bara tidak menaati aturan pemerintah. Ini sebelum saya merespon sebagai informasi, kami dari APBI, jumlah perusahaan anggotanya tidak banyak, sekitar 70-an perusahaan yang berkontribusi terhadap sekitar lebih dari 70% produksi nasional. Sementara ada lebih dari 1.000 perusahaan batubara di Indonesia yang semuanya itu wajib untuk menyisihkan 25% untuk DMO, seperti aturan dari pemerintah. Nah, kejadian ini ya, adanya kelangkaan di beberapa PLTU ya, bukan di semua PLTU ya, ada beberapa PLTU ini sering terjadi pada saat pemerintah itu menetapkan harga khusus batu bara untuk PLN $70 ya per ton, itu di 2018. Dan kejadian ini terjadi biasanya pada saat harga komoditas itu melonjak sangat tinggi, kemudian pada saat yang sama juga terjadi gangguan cuaca yang mengakibatkan kapal-kapal juga sulit untuk berlayar. Jadi kami dari anggota APBI itu banyak anggota-anggota kami yang memenuhi DMO, bahkan juga komitmen untuk melaksanakan kewajiban kontraknya. Namun tentu tidak mudah ya bagi pemerintah dan juga bagi pelaku usaha ya. Saya mewakili anggota kami aja, tapi kalau kami melihat memang banyak kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dengan disparitas harga yang tinggi ya. Tentu ini juga menyulitkan bagi sebagian pengusaha, tapi juga ada kendala-kendala logistik dan kualitas dari batu bara yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan ini tidak semua bisa diserap PLN. Sebagai informasi, menurut pernyataan dari Kementerian SDM beberapa waktu yang lalu, produksi kita itu lebih dari 610 juta ton. Ya. Nah, itu 75% untuk ekspor. Sementara dari jumlah produksi tersebut, 240 juta ton itu adalah batu bara yang kualitasnya bisa diserap oleh PLN. Sementara real kebutuhan PLN itu hanya 112 juta ton. Jadi hanya sedikit 47%. Nah ini kesulitan-kesulitan yang tentu dihadapi di lapangan dan pemerintah nggak mudah juga untuk mengatur regulasi yang bisa memberi level playing field bagi pelaku usaha dan tentunya juga menjamin agar PLN tidak dirugikan. Ini berarti tadi ada disparitas harga, ada masalah logistik. Sebenarnya kalau tadi Pak Hendra bilang agak sulit untuk membuat ini menjadi sama-sama enak gitu Pak antara PLN dan juga pengusaha. Tapi apakah ada jalan tengah yang bisa dicari solusi untuk tentunya PLN dan juga pengusaha sama-sama terpuaskan dengan kebijakan yang sudah dibuat dan akan dibuat? Ya,
sebagai prinsip kami pelaku usaha adalah kontraktor pemerintah, ya. Jadi kami ikut aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tentu skema yang apapun skema yang akan dibuat itu yang tadi disampaikan Bu Fatalis, ya, pengusaha bisa ada level playing field, PLN tidak dirugikan, negara bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara. Ini yang harus dicari skemanya. Jadi untuk membuat kelancaran pasokan batu bara, semua pihak diuntungkan, tentu harus ada satu skema yang dicari jalan tengahnya seperti apa, ya. Dan kita serahkan sih ke pemerintah skema seperti apa, namun tentu harus penerapan sanksi juga secara tegas juga kami sependapat. Memang larangan ekspor yang diambil oleh pemerintah per 1 Januari kemarin itu cukup mengagetkan karena anggota kami yakin ada banyak anggota kami yang telah memenuhi bahkan melebihi kewajibannya. Namun setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, kami paham bahwa langkah ini diambil memang untuk benar-benar mengamankan kelangkaan pasokan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ini kita sudah dengar pernyataan dari pemerintah dan PLN bahwa kelangkaan pasokan yang dikeluhkan di akhir tahun yang lalu ini sudah terpenuhi. Tinggal pelaksanaan logistiknya untuk mengantar batu bara ke PLT tersebut. Oke, ini tentu harus dicari solusi jangka panjang. Jangan sampai kejadian seperti ini akan terulang lagi, Pak Hendra. Ada yang menyebut atau pemerintah mulai mewacanakan skema BLU lalu ditambah pajak ekspor. Apakah itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kebijakan DMO sekarang, Pak Hendra? Tentu kami menyambut baik berbagai usulan, ya, yang akan dilakukan, ya, oleh pemerintah, termasuk juga skema BLU. Namun ini kita perlu kaji lebih komprehensif, ya. Niat dari pemerintah, kalau kami membaca beberapa paparan yang disampaikan pemerintah, adalah niatnya baik untuk yang tadi pengusaha tidak dirugikan, PLN juga tidak dirugikan, negara bisa memaksimalkan penerimaan negara. Namun memang banyak hal-hal teknis yang harus dibicarakan secara mendetail. Ini membutuhkan waktu dan juga koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, ya, karena pungutan yang nantinya akan ditarik ini jelas harus ada dasar hukumnya seperti apa, kemudian bagaimana penerapan harganya nanti, ya, dan juga hal teknis yang lain yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Jadi skema apapun yang diusahakan kami akan support sepanjang itu bisa memberikan keuntungan bagi negara dan juga pengusaha dan PLN. Oke, tidak ada yang dirugikan dari skema apapun yang nantinya sedang digodok. Melihat kemarin kebijakan ketika pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor di awal Januari kemarin, Pak Hendra, apakah ada beberapa buyer yang sempat protes atau bahkan menuntut Pak Hendra untuk hal ini karena mereka akhirnya tidak terpenuhi kontraknya, karena sebelumnya juga Jepang dan Korea Selatan memprotes pemerintah karena kebijakan ini. Nah, untuk pengusaha apakah sudah ada informasi, Pak Hendra, beberapa buyer yang protes? Kami terus terang belum mendata secara detail. Ini urusan bisnis to bisnis masing-masing perusahaan, pemasok dengan bayarnya. Nah, yang diketahui publik ada beberapa pemerintah, ya, negara tujuan ekspor batubara kita yang mengajukan pertanyaan ke pemerintah. Dan ada beberapa perusahaan juga yang kami telah mendengar itu mereka mendeklarasikan atau menyampaikan ada force major, karena dalam kontrak jual beli itu ada klausula force major, ya, keadaan kahar jika terjadi sesuatu hal. Nah, beberapa perusahaan memang menganggap bahwa larangan ekspor ini dikategorikan sebagai keadaan kahar. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang sedang melakukan negosiasi. Kami juga dari APPI membantu pemerintah berinisiatif. Di minggu lalu kami bertemu dengan Asosiasi Importir Batubara Tiongkok, ya, karena Tiongkok adalah tujuan ekspor batubara terbesar kita. Kami menjelaskan, ya, situasi yang dihadapi dan perkembangan yang sedang kita lakukan. Jadi dari sisi perusahaan tentu kerugian yang paling nyata, ya, sejak berlakunya 1 Januari adalah biaya-biaya demurrage, ya, jika kapal mengalami penundaan, ya, apabila sudah loading dan schedule-nya harus berangkat, itu ada biaya-biaya demurrage yang dikenakan yang berkisar 20.000 sampai 40.000 dolar per hari. Jadi argonya nih jalan terus. Tapi tentu yang paling kita khawatirkan adalah kepercayaan dari para buyer di luar, ya, karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara eksportir batubara yang reliable. Persaingan dengan negara-negara lain juga cukup ketat, ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa diselesaikan lebih cepat. Oke, itu berarti kalau kemarin sekitar mungkin rata-rata 10 hari larangan ekspor, kerugiannya bisa mencapai 400.000 dolar, ya, Pak Hendra?
Ya, tergantung dari jenis kapal ya. Kalau kapal-kapal vessel yang besar yang saya sampaikan tadi bisa mencapai 40.000 US dollar per hari ya. Dan yang juga selain kerugian secara finansial, tentu yang mengkhawatirkan adalah combustible karena batu bara ini kan barang yang mudah terbakar ya. Jadi termasuk ya combustion. Jadi makin lama barang batu bara itu di kapal ini agak resiko untuk terjadinya bakaran juga menjadi bahan perhatian. Ini kami juga sudah sampaikan ke pemerintah ya, jika pemerintah ingin ya memfokuskan ya kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan yang telah meng-DMO-nya agar kapal-kapal yang sudah loading bahkan sebelum kejadian diberlakukan larangan ekspor ini diprioritaskan karena juga kita harus mempertimbangkan ya adanya aspek combustible tersebut dan tadi kelihatan juga adanya kejadian pencurian batu bara yang kelihatan di berita sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Hendra untuk berbagi pagi ini. Semoga ada solusi yang terbaik tentunya untuk PLN dan juga pengusaha soal skema batu bara ini. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Hendra.